melanjutkan mata kuliah berbicara retorika program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Monica Devi Santi dari kelas PBS IDS angkatan 2021. Di sini saya akan mewawancarai Mas Bayu sebagai pengusaha toko kaos yang bernama Famo. Alasan saya memilih Mas Bayu sebagai narasumber itu karena Mas Bayu ini memotivasi saya, dan kebetulan juga saya bekerja di toko ini. Itu, terima kasih. Selamat malam Mas Bayu. Perkenalkan, nama saya Monica Devi Santi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya dalam rangka tugas akhir mata kuliah berbicara retorika ingin mewawancarai Mas Bayu nih, yang kita ketahui sebagai pengusaha kaos, polos, hoodie, sweater, dan lain-lain yang bernama Famoin, yang menurut saya cukup menginspirasi dan kebetulan saya karyawan di sini. Nah, apakah Mas berkenan? Berkenan, saya ganti sistem PSBB, kalau agak berkenan saya udah kabur Mbak. Oh iya. Oke, langsung aja ya Mas ke pertanyaan pertama. Boleh nih Mas ceritain tentang diri Mas? Apa ini yang ceritain? Boleh nama, terserah Mas. Kalau bagi saya, untuk nama saya dari Rona Pamola, saya juga alumni ini juga Mbak. Cuma bedanya fakultasnya. Oh iya. Fakultasnya saya pendidikan teknik otomotif. Gak nyambung ya? Gak apa-apa. Kalau aslinya saya Cilacap, cuma karena di Jogja udah terlalu lama dan sangat betah di sini, rasanya senang banget. Terus ke pertanyaan kedua nih, bagaimana sih awal merintis toko kaos ini, sejarahnya? Sebenarnya sih kalau awal merintis itu dimulai dari tahun 2017. 2017 itu tuh masih online. Jadi dulunya itu ini tuh cuma buat tambahan penghasilan, karena sebelumnya saya sudah kerja. Setelah lulus ini saya pernah ngajar dari dulu. Lalu setelah itu saya dimintain bantuan teman saya buka toko adventure cabang ketiga. Terus saya tarik suruh bantuin, sambil bantuin dengan teman saya. Waktu itu tahun 2017 itu tadi saya nyoba buka kaos, karena dulu waktu itu tuh dari kaos polos tuh susah. Adapun harganya agak mahal waktu itu. Kebanyakan waktu itu saya harus nyari online teman-teman, dan online dulu tuh nggak semudah sekarang. Makanya dari situ tercetus ide kaos polos. Berjalan 6 bulan tutup. Jadi sempat tutup dulu karena posisinya waktu itu kan saya masih nyari kerja di tempat senior saya, misalnya tadi kita tempat kerja kita juga. Nah waktu itu kan karena saya nggak bisa bagi waktu, dan waktu itu target pasar saya juga salah. Saya ngambil produk yang terlalu premium, padahal dipasarkan di manajemen kampus. Nah, mungkin saya waktu itu pemasarannya, promosinya sama target pasarnya kurang tepat, makanya sempat berhenti. Terus mulai lagi tahun 2018. Jadi 2018 itu mulai di Sanmor UGM. Jadi awalnya mulai kencangnya itu dari Sanmor UGM. Setelah Sanmor UGM jalan, alhamdulillah karena banyak teman-teman ya, Sanmor UGM kan nggak aja ya banyak. Nah padahal kan orang mau pakai kaos kan cuma hari Minggu doang. Nah banyak yang tanya, Mas kalau beli di luar hari Minggu di mana? Waktu itu karena bingung, saya sudah nyewa toko belum kuat waktu itu. Kos saya rubah jadi ya bisa jadi kos, tapi bisa juga buat toko saya buat display lah, buat display barang-barang. Nah dari situ ternyata terus bertumbuh.
kita sewa tempat yang di Plaza WD, dan kemarin karena posisinya pandemi kan Plaza WD tutup ya. Iya. Plaza WD tutup, saya buka cabang lagi yang di sini yang di cabang Kapur. Tutup itu karena pandemi, kalau nggak salah tuh PPKM darurat. Kalau sekarang kan sana udah buka, sini udah buka, bahkan malah tambah lagi yang di Sanur 40. Untuk sampai saat ini yang jalan yaitu tadi yang di Plaza WD, di Sanur 40 sama misalnya di Jakarta. Jadi ada tiga ya, Plaza, Sanur Mabugo, sama Condong Dapur. Jadi kalau teman-teman atau enggak bapak mau beli kaos itu bisa langsung ke store-nya atau enggak Shopee? Shopee bisa. Ada namanya? Sama Panokin dan ID. Komennya apa? Oke. Pertanyaan selanjutnya ini modal dari Mas. Kalau untuk sebagai modal, saya benar-benar ngumpulin modalnya itu sambil kerja. Jadi dari tahun 2015, sudah saya lulus 2015 sampai 2017. Terus pertanyaan selanjutnya ini, kenapa sih harus kaos? Kenapa sih harus kaos ya? Sebenarnya sih saya nggak ada patokan harus kaos ya. Cuma waktu itu relasi saya itu beberapa konversi. Udah, kenapa kok kaos? Kaos itu kan kayaknya mau cewek mau cowok tetap pakai ya. Terus mau orang biasa atau mau sampai punya penghasilan segede apapun, saya rasa tetap punya kaos. Kebutuhan masyarakat. Iya, makanya sandang itu kan mungkin sandang bahan papan ya. Kalau rencana sih pengennya dulu tuh saya beberapa kali ngobrol sama istri, pengennya sandang bahan papan. Iya. Karena banyak juga yang butuh. Betul. Gitu. Oke, terus ke pertanyaan selanjutnya nih, apa sih motivasi atau inovasi dalam gaya usaha ini? Motivasi dan inovasi ya. Iya. Kalau motivasinya mau kita omongin, saya pengen tinggal di Jogja. Di Jogja tahu sendiri lah, dia hidupnya murah. Iya sih. Terus suasananya juga enak banget, nyaman banget, dan Jogja itu salah satu kota yang menurut saya sangat enak buat, kondisinya tuh enak banget buat hidup, enak untuk strategi ya. Jadi ya inovasinya ya kita harus mungkin tetap peka sama teknologi ya, meskipun teknologi itu perkembangannya juga cepat. Kalau sekarang kan kita tetap nyoba iklan di Google kan, terus ya di Shopee, tapi sekarang kita yang bulan bisa dapat iklan. Terus kayak di ini karena kan pasar kita mahasiswa ya, makanya ada beberapa harga normal, harga follower itu buat jadi mahasiswa. Jadi buat untuk Instagramnya bisa bertumbuh, penjualan juga tetap bertumbuh, tapi juga ada harga grosir. Jadi kalau pembelian dalam jumlah tertentu itu juga ada harga grosir. Jadi mungkin ada beberapa strategi yang dulu relevan sekarang enggak. Nah mungkin, tapi ada juga yang strateginya saat ini masih dipakai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon konsumen terhadap usaha ini? Respon konsumen ya. Sekarang mungkin kalau orang lihat kaos 100.000 3 gitu ya, dengan kualitas bahan katun ya, yang notabene itu disablon aman, bukan kaos yang dijual yang bahannya jelek dipakai panas, bukan. Dengan harga 100.000 3, saya rasa bukan hal yang susah untuk jual kaos. Mungkin kayak boxer aja 50.000 dapat 3. Makanya di kita sistemnya dibikin paket. Terus bagaimana suka duka? Sebenarnya sih kalau suka duka, kalau dukanya kayaknya nggak ada. Kalau sukanya saat lihat bertumbuh itu nyenengin banget. Jadi
mungkin Mbak Devi pas awal kesini sampai sekarang ini baru beberapa bulan aja udah tahu pertumbuhannya, apalagi kalau ngikutin dari 2017. Jadi rasanya lihat pertumbuhan tuh kayak ngelihat pertumbuhan anak sendiri itu loh, nyenengin banget. Nah kalau ditanya apa ya, kayaknya nggak ada. Apa rugi atau apa? Kalau rugi biasanya kita ngejar pesanan. Jadi kalau deadline-nya 2 minggu, ternyata ada kendala entah di bahan atau produksi, nah nanti biasanya kita ngejar, entah nyari bahan pengganti dengan bahan yang serupa tapi harganya lebih mahal, atau mungkin kita ngebut ngejar penjahit dengan ngasih uang lembur. Nah kadang kalau dihitung-hitung minus, tapi karena itu udah pesanan, kita harus nyiapin sesuai jadwal yang udah disepakati. Terus apa sih harapan Mas Bayu terhadap usaha ini ke depannya gitu? Sebenarnya kalau harapan mesti orang kalau punya usaha salah satunya tetap nyarinya cuan ya. Itu udah pasti ya. Saya kalau perlu nyebutin mesti itu udah jadi salah satunya. Tapi kalau dibilang harapan di luar itu, saya senang kalau seandainya usaha ini ngasih banyak manfaat. Yang pertama buat saya dan keluarga, yang kedua buat teman-teman yang bantuin saya, yang ketiga jadi salah satu solusi buat konsumen untuk tampilnya gaya, bisa tampil gaya tapi dengan budget seminim mungkin. Konveksi juga nyarinya mudah ya. Betul. Terus ke pertanyaan terakhir nih, adakah tips buat teman-teman yang mau membuka usaha gitu? Jadi benar-benar semuanya bisa. Jadi nggak ada alasan, wah saya nggak punya modal, kan klasik banget ya. Saya merintis ini modalnya dari kerja, setelah itu ditabung, terus diputerin lagi. Selain itu juga harus peka terhadap sekarang teknologi ya. Karena mau nggak mau sekarang teknik pemasaran atau promosi konvensional mungkin tetap efektif, tapi biaya yang lebih murah, menjangkau lebih banyak, fleksibel, apalagi targetnya anak muda, mau nggak mau harus gandeng teknologi. Wah keren banget ya, atas kesempatan wawancara dengan Mas Bayu, banyak banget info, banyak banget pelajaran yang didapati bagi kita nih yang mau buka usaha gitu kan, memotivasi juga. Oke, terima kasih gitu aja ya Mas Bayu, terima kasih banyak. Semoga Famo ini